Halo sahabat bio, kembali lagi bersama saya Ai di video Bio Education. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan kepada teman-teman materi terkait sel. Nah teman-teman pasti tidak asing dong, tahu gak sih apa itu sel? Teman-teman, sel itu adalah satuan fungsional terkecil dari makhluk hidup atau unit struktural ataupun hereditas pada makhluk hidup. Nah, berbicara tentang sel, ada baiknya kita mengetahui dulu tuh bagaimana sejarah penemuan dan perkembangan dari sel itu sendiri. Teman-teman tahu gak sih bagaimana sejarah penemuan dan perkembangan sel? Teman-teman, ada beberapa tokoh dalam sejarah penemuan dan perkembangan sel. Yang pertama ada Robert Hooke, ada Brown, ada Matthias Jacob Schleiden dan Theodor Schwann, ada Rudolf Virchow, ada Felix Dürrjardin, dan ada Max Coulson. Pertama itu Robert Hooke. Teman-teman, pada tahun 1665, orang pertama yang mengemukakan tentang sel itu adalah Robert Hooke, teman-teman. Di mana pada saat itu dia mengamati sayatan melintang gabus dan menemukan ruang kecil yang disebut sebagai sel. Sel gabus itu adalah sel mati yang kosong tanpa isi, teman-teman. Nah, selanjutnya pada tahun 1831 yaitu seorang ilmuwan bernama Robert Brown, dia juga mengemukakan tentang sel, di mana sel itu merupakan suatu ruangan kecil yang dibatasi oleh membran yang di dalamnya itu terdapat cairan atau biasa yang disebut sebagai protoplasma. Selanjutnya adapun ilmuwan ketiga yaitu Matthias Jacob Schleiden dan Theodor Schwann pada tahun 1838, di mana mereka mengemukakan terkait sel, yaitu keduanya mengatakan bahwa sel itu merupakan tubuh makhluk hidup yang tersusun atas unit-unit kecil yang disebut sel. Jadi mereka mengatakan bahwa memang sel itu adalah unit struktural makhluk hidup seperti saya katakan di awal. Jadi itu dikemukakan oleh Matthias Jacob Schleiden dan juga Theodor Schwann. Selanjutnya ilmuwan keempat itu adalah Rudolf Virchow pada tahun 1858, di mana pada saat itu Rudolf Virchow mengatakan bahwa sel itu berasal dari sel sebelumnya, atau disebut sebagai omne cellula ex cellulae. Nah, ilmuwan kelima itu adalah Felix Dürrjardin pada tahun 1869, di mana ia mengemukakan bahwa bagian yang paling penting dari sel itu adalah cairan sel, di mana cairan tersebut itu diberi nama protoplasma oleh Johannes Purkinje. Dan ilmuwan keenam itu Max Coulson pada tahun 1874. Ia mengemukakan bahwa sel itu adalah unit fungsional makhluk hidup yang didasarkan adanya protoplasma sebagai dasar fisik kehidupan. Overview of cell structure atau ikhtisar struktur sel. Nah teman-teman, selanjutnya kita melangkah kepada materi selanjutnya, yaitu terkait struktur dari sel. Perlu teman ketahui bahwa sel itu adalah unit fungsi terkecil dari suatu organisme atau makhluk hidup, di mana semula sel itu memiliki 3 kesamaan. Tidak peduli apa jenis sel mereka, serta semua sel itu memiliki membran sel yang dimana ia memisahkan dalam sel. Sitoplasma yang merupakan cairan seperti jeli, dan DNA yang merupakan materi sel genetik. Ada 2 kategori besar pada sel yang perlu teman-teman ketahui bersama. Yang pertama, kategori pertama itu adalah sel eukariotik atau eukaryotic cell, di mana mereka ini memiliki organel serta meliputi inti dan bagian-bagian khusus lainnya. Sel eukariotik itu adalah sel yang lebih kompleks, di mana seperti yang ditemukan pada tanaman dan juga hewan. Selanjutnya kategori kedua adalah sel prokaryotik. Teman-teman bisa perhatikan gambarnya, di mana sel prokaryotik ini mereka tidak memiliki nukleus atau membran penutup organel. Mereka hanya memiliki materi genetik, tapi itu tidak terkandung di dalam inti, teman-teman.
Sel prokaryotik itu selalu bersel satu atau bersel tunggal. Nah, atau organisme uniseluler seperti bakteri dan lain sebagainya. Jadi pertanyaannya, apa itu organel? Organel itu berarti organ kecil atau little organ, di mana ia adalah bagian khusus dari sel yang memiliki pekerjaan yang unik untuk dilakukan. Mari kita mulai dengan inti, yaitu pusat kontrol sel. Teman-teman bisa perhatikan bersama, inti atau nukleus itu mengandung DNA atau genetik, di mana DNA ini akan memerintahkan kegiatan yang akan sel lakukan. Dan bagaimana hal itu akan dilakukannya? Nah, kromatin kusut itulah bentuk DNA yang tersebar dalam membran nukleus, sahabat bio. Dimana ketika sel siap untuk ini, maka DNA itu akan memadat menjadi struktur yang dikenal sebagai kromosom. Selain itu juga perlu teman ketahui, inti juga itu mengandung sebuah nukleolus, di mana ia merupakan struktur di mana ribosom itu akan dibuat atau diproduksi. Dan tepat setelah ribosom itu meninggalkan inti, maka mereka akan memiliki tugas penting, yaitu mensintesis atau membuat protein. Setelah membuat protein, maka setelah itu di luar inti ribosom dan sisa organel melayan di sitoplasma yang merupakan substansi seperti jelly. Nah, dia ini akan ribosom ini dapat berkeliaran bebas atau melekat pada retikulum endoplasma, yang dimana kadang-kadang disingkat sebagai RE. Retikulum endoplasma itu dibagi menjadi dua jenis. Pertama, ada retikulum endoplasma kasar, di mana yang kedua itu adalah retikulum endoplasma halus yang tidak memiliki ribosom. Retikulum endoplasma itu adalah membran tertutup untuk mengangkut bahan seperti protein disintesis oleh ribosom, serta protein dan bahan lainnya itu akan muncul dari retikulum endoplasma. Nah, kita memperhatikan di vesikula kecil, jadi bulat-bulatan itu dinamakan vesikula. Nah, di mana aparatus Golgi itu kadang-kadang disebut sebagai badan Golgi itu akan menerima mereka. Setelah itu protein itu akan bergerak melalui badan Golgi, lalu mereka akan diubah menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh sel. Badan Golgi ini teman-teman melakukannya dengan melipat protein menjadi bentuk yang dapat digunakan. Terkadang juga menambahkan bahan lain, nah seperti lipid ataupun karbohidrat. Coba teman-teman perhatikan, ini ada sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, vakuola itu adalah struktur seperti kantung yang menyimpan bahan makanan. Dimana di sini di sel tanaman, vakuola sentral itu menyimpan air. Sedangkan pada sel hewan, kembali ke sel hewan, itu Anda akan melihat bahwa organel yang disebut sebagai lisosom. Nah, dimana teman-teman lisosom itu pada sel hewan itu bertugas untuk mengumpul sampah yang mengambil bagian sel yang akan rusak. Mereka penuh dengan enzim yang memecah puing-puing sampah pada sel. Berikutnya adalah mitokondria. Mitokondria itu adalah organel pembangkit tenaga listrik untuk kedua sel, baik itu sel hewan maupun sel tumbuhan. Di mana selama proses yang disebut sebagai respirasi seluler atau cellular respiration, di mana mitokondria itu akan membuat molekul ATP yang menyediakan energi untuk semua kegiatan yang dilakukan oleh sel.
sel-sel yang membutuhkan lebih banyak energi itu memiliki lebih banyak mitokondria. Teman-teman bisa perhatikan gambar pada video berikut. Sementara sel mempertahankan bentuknya, teman-teman, yaitu menggunakan sitoskeleton, di mana sitoskeleton itu termasuk mikrofilamen seperti benang yang terbuat dari protein. Nah, selain itu mikrotubulus yang merupakan tabung tipis berongga, teman-teman bisa menyaksikan pada video. Nah, beberapa organisme, teman-teman, seperti tumbuhan yang fotoautropik, berarti mereka itu menangkap sinar matahari untuk energi. Kalau kita perhatikan secara rinci, nah seperti ini tampak dari sel tumbuhan, di mana sel tumbuhan itu memiliki organel yang disebut sebagai kloroplas atau pigmen hijau, di mana kloroplas itu adalah tempat di mana fotosintesis itu terjadi. Ini hijau itu karena dia mengandung klorofil ya, teman-teman. Nah, setelah itu sel tumbuhan itu juga memiliki dinding sel di luar membran sel mereka, di mana sebagai pendukung bentuk dan juga melindungi sel tanaman agar tidak terjadi kerusakan. Nah, sedangkan pada sel hewan itu tidak pernah memiliki dinding sel. Ada banyak struktur unik lainnya yang hanya beberapa sel miliki. Dapat dilihat sebagai berikut. Nah, pada sel hewan misalnya, saluran pernapasan itu dilapisi dengan sel yang memiliki silinder khusus, di mana ini adalah rambut mikroskopis yang dapat bergerak seperti gelombang. Kalau teman-teman perhatikan, di mana fitur ini itu membantu perangkap untuk menghirup partikel di udara dan juga mengeluarkan mereka ketika Anda sedang mengalami batuk. Selanjutnya Anda perhatikan, ini adalah bakteria, di mana fitur lain yang unik di beberapa sel itu adalah flagella. Flagella itu rambut ekor-ekor di sini, di mana beberapa bakteri itu memiliki flagella. Nah, teman-teman, sebuah flagella seperti ekor kecil yang dapat membantu langkah sel atau mendorong dirinya sendiri. Nah, teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mengamati akar dan batang tumbuhan yang bertambah panjang, di mana di sini di tubuh kita juga itu mengalami pertambahan panjang pada kuku ataupun rambut. Selain itu, kita juga pernah merasakan di mana luka pada kulit yang perlahan akan sembuh, ataupun semua contoh tadi itu merupakan bukti dari hasil pembelahan sel atau kondisi di mana sel itu akan diperbaiki. Lalu bagaimana sih prosesnya, teman-teman? Nah, kita akan pelajarinya pada video slide berikut ini, di mana pada slide ini kita akan pelajari terkait reproduksi dari sel. Jangan lupa untuk memperhati dan menyimaknya, teman-teman. Nah, teman-teman, reproduksi sel merupakan proses perbanyakan sel, di mana dengan membagi sel menjadi dua. Reproduksi sel itu berlangsung melalui tahapan pembelahan sel, di mana pembelahan sel itu ada 3 jenis, yaitu amitosis, mitosis, dan juga meiosis. Nah, kita akan membahasnya secara satu persatu, teman-teman. Pertama, kita akan membahas terkait pembelahan amitosis. Nah, apa itu amitosis? Amitosis itu adalah, teman-teman, merupakan pembelahan sel di mana pembelahan secara langsung tanpa melalui tahap-tahap pembelahan sel. Mitosis itu disebut juga dengan pembelahan biner, di mana mitosis itu biasanya terjadi pada sel prokaryotik seperti sel bakteri dan cyanobacteria atau ganggang biru. Pembelahan sel ini dimulai ketika kromosom melekat pada membran plasma, di mana kemudian DNA itu akan mereplikasi kromosom tersebut, serta pada saat sel siap membelah, maka kromosom dan kromosom hasil salinannya itu akan tetap melekat pada membran. Selanjutnya terbentuklah membran plasma yang mendekuk ke dalam.
yang memisahkan kedua kromosom tersebut. Nah, dan terbentuklah dua sel anak. Pembelahan berikutnya itu adalah pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis adalah sebuah cara reproduksi sel di mana sel membelah melalui tahap-tahap yang teratur. Di mana mitosis ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terjadi pada sel somatis atau tubuh. Yang kedua, menghasilkan dua sel anak yang memiliki genotip sama dengan induknya. Yang ketiga, berfungsi untuk pertumbuhan dan pergantian sel yang rusak. Lalu mitosis merupakan bagian dari siklus sel. Nah, siklus sel teman-teman itu terdiri dari fase, interfase, dan fase mitosis. Di mana pembelahan mitosis itu dibedakan menjadi dua, yaitu karyokinesis, yaitu suatu proses pembelahan inti yang meliputi profase dan metafase. Yang kedua, anafase dan telofase, dan sitokinesis. Nah, sitokinesis adalah pembelahan sitoplasma menjadi dua bagian, di mana yang terjadi pada fase interfase akhir dan fase interfase itu berlangsung paling lama, mencakup sekitar 90% dari siklus sel itu sendiri. Di mana interfase itu terbagi menjadi fase G1, fase S, dan juga fase G2. Di mana fase G1 itu merupakan fase pertumbuhan dan pembentukan protein dan juga organel sel. Sedangkan fase S itu adalah fase penyalinan kromosom, dan fase G2 adalah fase sel kembali bertumbuh dan siap untuk melakukan saat pembelahan. Berikut kita akan bahas terkait tahapan-tahapan pada mitosis. Nah, teman-teman, pertama itu mulai dari fase profase, lalu ke prometafase, lalu metafase, fase anafase, hingga telofase. Fase-fase mitosis. Nah, pada fase profase, teman-teman, di sini yang terjadi adalah benang kromatin itu akan memendek membentuk kromatid. Lalu yang dimana akan berpasangan menjadi kromosom. Nah, kemudian membran nukleus itu mulai menghilang. Dimana pada fase prometafase itu membran nukleus terdifragmentasi sehingga mikrotubula itu dapat masuk ke nukleus. Nah, kromatid dari setiap kromosom itu memiliki kinetor yang dimana ia terletak pada sentromer. Selanjutnya mikrotubula itu akan melekat pada kinetor kromosom. Lalu saat metafase, mikrotubula itu terlihat jelas dan kromosom terletak pada daerah ekuator. Kromosom itu masih terdiri atas dua kromatid, di mana yang terkait pada sentromer, dan setiap sentromer itu memiliki dua kinetor, dan yang dimana masing-masing itu dikaitkan dengan mikrotubula. Nah, pada tahap anafase, teman-teman, mikrotubula itu akan memendek sehingga menarik kromatid ke kutub yang berlawanan. Nah, pada akhir anafase, kedua kutub sel itu memiliki jumlah kromatid yang sama, di mana dan saat telofase berlangsunglah sitokinesis yang dimana memisahkan sel menjadi dua sel anak. Nah, peristiwa tersebut terjadi dengan menipis dan memanjangnya kromatid hingga terbentuk kromatin. Nukleus dan membran nukleus itu juga mulai terbentuk kembali hingga nukleus muncul sempurna dan terbentuklah dua sel anak identik. Berikutnya adalah meiosis, dan pembelahan sel terakhir itu adalah meiosis, teman-teman. Di mana meiosis ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, terjadi pada sel gamet atau kelamin, menghasilkan 4 sel anak dengan kromosom setengah. Yang ketiga berfungsi menjaga agar kromosom tidak berlipat ganda. Dan keempat, kelangsungan spesies terjaga. Dan keempat adalah dimulai dengan replikasi kromosom pada interfase. Fase-fase meiosis. Pertama, replikasi kromosom, di mana replikasi kromosom ini akan diikuti oleh dua pembelahan yang terjadi secara berturut-turut, yang disebut sebagai meiosis 1 atau meiosis 2. Tahapan pembelahan meiosis itu terdiri dari profase, metafase, dan anafase, sedangkan pada meiosis
Nah, selanjutnya kita mulai membahas terkait fase-fase pada meiosis 1. Di mana pada fase 1 itu mengambil sekitar 90 waktu dari meiosis. Dan terjadi dalam 5 fase. Di mana di sini pertama itu adalah namanya leptoten, yaitu tahapan saat kromatin menebal dan membentuk kromosom. Yang kedua ada zigoten, itu tahapan saat kromosom homolog itu mulai berpasangan. Dan berikutnya itu ada yang namanya pakiten. Pakiten itu adalah dimana kondisi kromosom menebal dan mengganda menjadi 2 kromatid. Nah, tetapi dia masih bisa bergabung dalam satu sentromer sehingga disebut sebagai tetrad. Nah, dan pada fase ini terjadilah peristiwa pindah silang atau disebut sebagai crossing over, di mana di ploten kromatid akan membesar dan juga memendek. Dan di diakinesis tahap saat nukleus dan membran inti akan menghilang. Nah, menghilang dan sentriol terpisah menuju kutub yang berlawanan. Bentuklah Nah, selanjutnya teman-teman, fase metafase 1 tetrad itu akan menempatkan diri dan berjajar pada bidang ekuator dan juga sentromer. Nah, di mana ia akan terikat oleh benang spindal. Nah, pada tahap anafase 1, benang spindal ini dia akan memendek, lalu menarik belahan tetrad ke kutub sel yang berlawanan, sehingga kromosom homolog itu akan ikut terpisah. Dan pada telofase 1, membran akan membentuk sebuah sekat, di mana akan terbentuk 2 sel anakan yang bersifat haploid. Namun kromosom itu masih mengandung 2 sister kromatid yang masih terhubung di sentromer. Capek merasa deh. Nah, fase-fase pada meiosis 2 itu adalah profase. Di mana 2 benang kromatin itu akan berubah menjadi kromosom. Nukleus dan membran inti akan menghilang. Sentriol itu akan terpisah menuju kutub yang berlawanan. Nah, pada saat bersamaan serat gelondongan itu akan ikut terbentuk. Nah, berikutnya adalah pembelahan metafase, di mana 2 kromosom itu akan bergerak menuju bidang ekuator dan berjejer. Pada anak fase kedua, kromatid itu akan berpisah dari homolognya, di mana ia akan bergerak menuju kutub yang berlawanan. Serta berikutnya adalah telofase 2. Telofase 2 di mana kromosom itu akan berubah kembali menjadi benang-benang kromatid, di mana nukleolus dan membran inti itu akan mulai terbentuk, serta serat gelondongan akan ikut menghilang. Nah, itulah keseluruhan tahap-tahap yang terjadi pada meiosis. Nah, berikutnya kita masuk pada pembeda antara kedua tersebut, di mana sekarang kita akan membedakan terkait pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Nah, teman-teman, pembelahan mitosis itu bertujuan untuk memperbanyak jumlah sel, sedangkan meiosis itu menjaga agar jumlah kromosom itu turunannya selalu tetap. Nah, pembelahan mitosis itu terjadi pada sel tubuh, sedangkan meiosis itu terjadi pada sel kelamin. Nah, hasil mitosis itu berupa 2 sel anakan, sedangkan yang dimana masing-masing bersifat diploid, sedangkan meiosis itu menghasilkan 4 sel anakan, di mana masing-masing bersifat haploid. Nah, jumlah kromosom sel anak itu sama dengan sel induk, sedangkan pada meiosis jumlah kromosom sel anak itu setengah dari sel induk. Di mana mitosis ini dia itu mengalami 1 kali pembelahan, sedangkan meiosis itu 2 kali mengalami pembelahan. Nah, setiap kromosom pada mitosis itu terdiri dari 2 kromatid yang berjejer di ekuator, sedangkan pada meiosis itu setiap sepasang kromosom itu terdiri dari 4 kromatid yang berjejer di ekuator. Nah, pembelahan mitosis sendiri, teman-teman, itu tidak melibatkan peristiwa pindah silang, sedangkan pada meiosis itu terjadi peristiwa pindah silang. Nah, pembelahan mitosis dan meiosis yang kita pelajari barusan itu dapat membentuk sel kelamin atau gamet, di mana sehingga disebut sebagai proses gametogenesis. Jadi gametogenesis ini merupakan suatu proses perkembangan sel gamet atau ovum dan sperma yang bersifat diploid. Pada hewan, gametogenesis itu terjadi melalui proses spermatogenesis atau pembentukan sel gamet jantan dan oogenesis
itu adalah pembentukan sel gamet betina. Spermatogenesis, teman-teman, itu adalah suatu proses pembentukan sel kelamin jantan atau sel sperma yang terjadi di testis, di mana spermatogenesis ini dimulai dengan sel gamet yang mengalami pembelahan dan menghasilkan sejumlah sel yang disebut sebagai spermatogonium, di mana setiap spermatogonium itu bersifat diploid, di mana ia akan mengalami pembelahan mitosis untuk menghasilkan satu spermatosit primer yang bersifat diploid. Nah, satu spermatosit primer, teman-teman, itu akan membelah secara mitosis satu membentuk dua spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Lalu dua sel spermatosit ini sekunder ini selanjutnya itu akan mengalami yang namanya meiosis 2 sehingga membentuk 4 sel spermatid yang bersifat haploid. Nah, lalu dua sel ini itu akan mengalami pematangan atau disebut sebagai spermiogenesis, di mana ia akan membentuk 4 sel spermatozoa. Nah, atau sel kelamin jantan yang telah matang dan bersifat haploid. Jadi, spermatogenesis itu menghasilkan 4 sel spermatozoa setiap kali pembelahan. Nah, oogenesis berikutnya adalah kita masuk pada materi oogenesis. Oogenesis adalah suatu proses pembentukan sel telur yang terjadi di ovarium betina, di mana oogenesis ini dimulai dengan sel induk atau ooganium yang bersifat diploid, di mana ia akan membelah secara mitosis untuk menghasilkan oogosit primer diploid, lalu kemudian ia akan membelah menghasilkan satu oosit sekunder yang bersifat haploid. Nah, yang ukurannya lebih besar karena mengandung sitoplasma yang lebih banyak. Nah, dan satu badan polar satu atau polosit primer yang berukuran lebih kecil. Selanjutnya oosit sekunder ini dan badan polar satu itu akan mengalami meiosis, di mana dua oosit sekunder itu akan membentuk satu oosit haploid dan satu badan polar satu. Sedangkan badan polar 1 akan bentuk badan polar 2 atau polosit sekunder sebanyak 2 kali, di mana satu badan polar 1 dan 2 badan polar 2 yang bersifat haploid akan mengalami kematian atau disebut sebagai degenerasi. Sedangkan ootit akan berdiferensiasi menjadi satu sel ovum yang bersifat haploid. Jadi hasil akhir dari oogenesis itu adalah satu sel ovum dan 3 badan polar. Nah, sekarang kita bisa membedakan nih terkait bagaimana proses spermatogenesis dan oogenesis, di mana berdasarkan tempat terjadinya spermatogenesis itu terjadi di testis, sedangkan oogenesis itu terjadi di ovarium. Nah, spermatogenesis, teman-teman, itu terjadi secara terus-menerus, sedangkan oogenesis itu oogenesis memiliki siklus rutin setiap bulannya setelah masa menstruasi pubertas. Nah, spermatogenesis itu menghasilkan 4 sel fungsional berupa sperma, sedangkan oogenesis itu hanya menghasilkan satu sel ovum bersifat haploid dan 3 badan polar yang terdegenerasi. Nah, spermatogenesis itu menghasilkan jutaan sperma, dan oogenesis hanya menghasilkan satu ovum per bulan. Nah, sel sperma yang dihasilkan spermatogenesis ini hampir semuanya berukuran sama dengan spermatid dan spermatosit, sedangkan pada ukuran ovum itu jauh lebih besar daripada oogosit. Nah, spermatogenesis itu baru dimulai dari masa pubertas, sedangkan dan berlangsung selama hidup. Sebaliknya, oogenesis itu sudah dimulai sejak masa pralahir atau pasca lahir ataupun pasca pubertas hingga menopause, di mana selanjutnya kita akan bahas terkait proses gametogenesis pada tumbuhan. Nah, teman-teman, gametogenesis pada tumbuhan itu dibedakan menjadi 2, yaitu mikrosporogenesis dan pembentukan gamet jantan atau serbuk sari, dan megasporogenesis yaitu pembentukan gamet betina atau ovum. Di mana pertama mikrosporogenesis
itu yang membentuk gamet jantan terjadi di mana ia terjadi di kepala sari. Nah, di mana di dalam kepala sari itu terdapat kantung serbuk sari yang di dalamnya terdapat berbagai sel induk serbuk sari. Selanjutnya atau disebut sebagai mikrospora yang bersifat diploid. Nah, selanjutnya pembentukan mikrospora dalam bulu serbuk sari ini itu berasal dari mikrosporosit. Mikrosporogenesis itu menghasilkan dua macam inti, teman-teman. Yang pertama di mana sebanyak 3 buah inti. Capek ya. Tahapan-tahapan mikrosporogenesis ini adalah yang pertama, sel induk mikrospora itu akan mengalami pembelahan meiosis. Satu dan menghasilkan sepasang sel haploid. Nah, sepasang sel haploid ini itu akan membelah secara meiosis 2 lagi, di mana ia akan menghasilkan 4 sel mikrospora yang bersifat haploid yang berkelompok menjadi satu atau tetrad. Nah, setiap mikrospora itu akan mengalami pembelahan karyoskinesis sehingga menghasilkan 2 inti haploid, yaitu inti vegetatif atau inti saluran serbuk sari dan inti generatif, di mana inti generatif ini akan membelah secara mitosis sehingga membentuk 2 inti sperma atau yang dikenal dengan istilah inti generatif 1 dan juga inti generatif 2. Nah, kedua megasporogenesis ini, teman-teman, megasporogenesis ini itu akan membentuk sel di mana gamet betina atau ovum yang terjadi di ovulum atau ovarium yang berasal dari ini megasporogenesis itu akan menghasilkan 4 macam inti sebanyak 8 buah inti, ya, di mana tahapan-tahapan megasporogenesis ini adalah proses megasporogenesis dimulai dari pembelahan meiosis 1 dan meiosis 2, di mana sel induk megaspora diploid itu menghasilkan 4 sel megaspora yang bersifat haploid. Lalu pada tumbuhan Angiospermae itu hanya 1 megaspora saja yang fungsional, sedangkan 3 lainnya mengalami degenerasi. Nah, selanjutnya 1 sel megaspora yang haploid itu mengalami 3 kali pembelahan, yaitu mitosis berturut-turut menghasilkan 8 sel megaspora di dalam gametofit betina. Terus 8 sel tersebut selanjutnya tersusun menjadi 3 sel antipoda. Nah, 2 inti kutub atau inti kandung lembaga sekunder itu terdiri 1 sel ovum dan 2 sel sinergit, di mana kedua proses gametogenesis tumbuhan ini dapat kita bedakan sesuai tabel berikut. Nah, di mana pada mikrosporogenesis itu terjadi di kepala sari, sedangkan megasporogenesis itu terjadi di bakal buah atau ovarium. Nah, mikrosporogenesis itu mengalami 2 kali kirokinesis, sedangkan megasporogenesis itu mengalami 3 kali kiroskinesis. Nah, mikrosporogenesis itu menghasilkan 4 sel hidup pada meiosis 2, sedangkan mikrosporogenesis menghasilkan 1 sel hidup dan 3 lainnya terdegenerasi. Nah, hasil akhir dari mikrosporogenesis itu berupa pembuluh dengan 3 inti, sedangkan yaitu 1 inti generatif 1, 1 inti generatif 2, dan 1 inti vegetatif. Sedangkan pada megasporogenesis itu menghasilkan kantong embrio, di mana terdiri dari 1 ovum atau sel terdiri dari 8 inti, yaitu 1 ovum sel telur, 2 sinergit, 2 inti kandung tembaga, dan juga 3 antipoda. Demikianlah keseluruhan proses dari pembelahan sel pada makhluk hidup. Oke, sekian dulu videonya. Kita akan melanjutkannya pada part 2 berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.